tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan, Tuhan menantikan kita atau kita yang menantikan Tuhan untuk menepi janji-janjinya gitu. Jadi ini banyak salah kaprah gitu, seolah-olah kesannya kita selalu menunggu Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan juga menunggu kita gitu. Nah ini yang coba kita sharingkan pagi ini, kita bahas apa sih yang benar gitu. Tidaklah cukup dengan mengenal dan hanya mengerti akan firman jika tanpa disertai dengan melakukan firman-Nya, maka penggenapan janji Tuhan tidak akan pernah terjadi gitu. Jadi banyak ada urutannya. Ada orang yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tapi juga ada gitu orang yang sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman. Jadi akhirnya penggenapan janji Tuhan juga tidak bisa akan cair gitu, karena memang tidak melakukan, tidak ada eksekusinya gitu. Jadi hanya mengenal dan mengerti saja. Ya lebih baik daripada tidak mengenal atau tidak mengerti gitu, lebih baik, tapi kan tidak ada eksekusi, tidak ada pelaksanaan. Salah satu hal yang harusnya mudah seperti hal mengampuni saudara khususnya dan orang-orang pada umumnya akan menjadi sulit jika hanya berhenti pada area tubuh dan jiwa kita saja gitu. Jadi kalau kita berbicara dari sisi tubuh dan jiwa, tidak masuk ke area roh kita mengampuni saudara atau orang lain gitu, akhirnya sama saja tidak mengampuni. Sama aja tidak dengan mengampuni gitu. Jadi mengampuni itu kan harus sampai masuk ke dalam area roh kita gitu. Nah waktu masuk ke dalam area roh kita berarti baru ada power gitu, ada kuasa supranatural, ada kuasa Tuhan yang benar-benar bisa mencairkan, menuai penggenapan janji-janji Tuhan tersebut gitu. Sekalipun firman sudah memberi pengertian pengampunan adalah syarat penggenapan janji firman Tuhan gitu. Jadi pengampunan adalah salah satu syarat janji untuk penggenapan penggenapan janji Tuhan itu. Kalau tidak ada pengampunan, tidak bisa cair, janji Tuhan itu tidak bisa cair gitu. Tetapi jika jiwa kita yang berupa pikiran dan perasaan tidak diubah dengan jiwa Tuhan, maka kuasa roh Tuhan yang ada dalam roh kita tidak dapat bekerja untuk tuai penggenapan janjinya. Ya tadi seperti dikatakan gitu. Jadi apabila pengampunan itu hanya di kisaran tubuh, seolah-olah kita mengampuni gitu dengan tubuh kita, seolah menimbulkan kesan kita mengampuni. Di jiwa kita pun kita paksa-paksakan gitu untuk bisa mengampuni. Tapi kalau tanpa masuk ke alam roh gitu, pengampunan itu tidak masuk ke alam roh, akhirnya nggak ada kuasa apa-apa gitu. Tidak ada kuasa
yang menggerakkan tuayan penggenapan janji Tuhan itu gitu. Jadi kita jadi kalau tidak mengerti apa sebabnya, yang dikhawatirkan di akhirnya saling menanti gitu, saling menunggu. Tuhan menanti kita, kita juga menanti Tuhan. Jadi akhirnya terlarut-larut gitu. Tidak tuayan janji Tuhan itu tidak terjadi. Akan terjadi jadi pertentangan gitu antara dakwaan iblis untuk tidak mengampuni dan pengertian firman untuk beri pengampunan. Jadi waktu kita bicara di alam tubuh, mungkin kita gitu bisa berakting seolah-olah mengampuni. Waktu jiwa kita masih bisa mikir demi firman kita mesti beri pengampunan kepada saudara atau orang lain gitu. Tapi dasarnya bukan karena dari kita sendiri, dari hati kita, dari roh kita, tapi dasarnya karena pengenalan dan pengertian firman Tuhan gitu. Dan itu terus akan digoda oleh iblis gitu, bahwa masa sih begini jahat bisa ngampuni, masa sih merugikan segini banyak kok kita bisa ngampuni, masa sih sampai segini. Ya semua akan iblis balik-balikan gitu, bahwa nggak pantas loh saudara kita atau teman kita mendapat pengampunan dari kita, kelewatan banget kok dia gini. Terus iblis akan bisikin terus kan. Nah, untuk tubuh dan jiwa, meskipun ada bisikan iblis begitu, ya masih bisa gitu, bisa berakting secara tubuh kayak mengampuni, secara jiwa juga karena ada pengertian firman Tuhan juga seolah-olah kita berbuat sudah mengampuni. Tapi di dalam kita kan kita yang tahu, Tuhan yang tahu gitu, bahwa kita ini sebenarnya sudah melepaskan pengampunan atau belum gitu. Nah kalau itu belum dilepaskan, ya susah gitu. Bahkan secara rasio sudah dapat mengampuni juga, tetapi di dalam roh kita masih belum dapat lepaskan pengampunan secara tulus. Maksudnya secara rasio kita udah, karena memang kita sudah mengerti firman Tuhan gitu. Akhirnya segala macam yang terjadi dengan saudara kita, dengan teman-teman kita gitu, yang kita anggap salah, kita udah timbang semua secara rasio, kita udah timbang semua, dan wajar gitu ya, kita kasih ampun aja deh ya, kita maafkan dia, kita ampunin dia gitu, ampunin mereka, supaya kita bisa menunggu apa yang Tuhan udah janjikan. Rasio kita sudah nyampe ke titik itu gitu, rasio kita sudah apa ya, jadi sudah membohongi roh kita, membohongi hati kita. Udahlah kita ampunin aja gitu. Tapi tetap kan sebelum roh kita kena gitu, sebelum roh kita mengampuni, kembali lagi kuasa roh Tuhan yang ada di dalam roh kita itu nggak bisa bekerja gitu. Jadi pengampunan itu harus benar-benar tulus, dan memang kita imani karena firman-Nya gitu. Kita imani karena memang kita taat dengan perintah Tuhan untuk mengampuni. Kalau cuma sebatas kita mengerti firman-Nya tanpa iman yang percaya dan taat untuk melakukan firman, ini tetap secara roh kan nggak bisa kerja gitu, nggak bisa bergerak gitu. Jadi cuma pengampunnya sifatnya tubuh sama jiwa saja gitu, belum masuk ke area roh. Nah, Tuhan itu kan adil gitu untuk semua pihak. Jika kita sudah dapatkan pengertian tersebut dan dapat menerimanya, nah ini ceritanya kan akan lain gitu. Kalau kita sampai benar-benar tahu bahwa Tuhan itu adil untuk semua, jadi untuk kita, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita yang kita mau ampuni gitu. Jika kita sudah dapatkan pengertian tersebut dan dapat menerimanya, hati kecil kita bisa menerima. Nah, bisa ada kemungkinan minta kekuatan Tuhan untuk mampu mengampuni. Ya, kalau memang kita nggak kuat mengampuni mereka, ya kita minta kekuatan untuk kita mengampuni, tapi benar-benar dari hati kita. Ya, dengan hati kita, karena kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, dan kita berusaha beriman untuk memang taat melakukan firman itu. Nah, kadang-kadang cuma sebagian aja, berarti kan yang bergerak cuma jiwanya saja nih, bahwa pengenalan pengertian ini membuat pengertian kita, perasaan kita berubah gitu, pikiran kita dan perasaan kita berubah hanya di jiwa saja, tapi kan power rohnya tidak ada gitu.
Nah, yang kedua, dapatkan kepastian bahwa Tuhan yang sedang menantikan kita, ya, melalui kejadian yang seperti ini. Kita mesti punya keyakinan, jangan ada jawaban yang ngambang. Tuhan menantikan kita atau kita menantikan Tuhan. Ya sudah, kita udah pasti confirm gitu, pastikan bahwa Tuhan menantikan kita. Bukan kita menantikan Tuhan, Tuhan menantikan kita. Menantikan apa? Menantikan pengampunan yang dari roh gitu, yang dengan kekuatan roh gitu. Nah, kalau kekuatan roh kita sendiri pasti nggak kuat. Ya Tuhan kan udah kasih solusi, ada kekuatan roh Tuhan gitu di dalam kita. Nah, kita mesti kasih kemampuan roh kita itu dengan kemampuan roh Tuhan gitu, supaya kita bisa mampu. Nah, yang ketiga, syukuri apapun yang terjadi sebab kita beriman waktu Tuhan terbaik gitu. Jadi ada 3 solusi yang kalau kita sudah memang dari hati kita menerima, mengerti gitu, akan syarat-syarat bagaimana menuai penggenapan janji Tuhan. Yang tadi dikatakan, pertama, minta kekuatan Tuhan untuk mampu mengampuni. Kedua, dapatkan kepastian bahwa Tuhan yang sedang menantikan kita. Ketiga, syukuri apapun yang terjadi sebab kita beriman, percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, kalau dengan 3 solusi ini sepertinya ya sudah terjawab yang awal topik yang di-sharingkan pagi ini kan, Tuhan menantikan kita atau kita yang menantikan Tuhan untuk menampil janjinya. Jadi udah pasti terjawab bahwa ya Tuhan yang menantikan kita. Ya tadi dikatakan yang pertama berarti kita mesti minta kekuatan Tuhan kan untuk bisa tuai penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, kita juga mesti jangan goyah gitu, jangan ragu, jangan bimbang bahwa ya pasti Tuhan menantikan ini. Ya jangan kita saling tunggu, jadi siapa menunggu siapa menantikan siapa. Nah, ini kan jadi buang-buang waktu. Kita mesti yakin, kita percaya, kita imani bahwa memang Tuhan sedang menunggu kita. Ya firman-Nya memang bunyi seperti itu gitu. Nah, yang ketiganya, kalau memang kita sudah lakukan yang satu dan kedua, yang ketiganya ya bersyukurlah gitu, tetap mensyukuri meskipun penggenapan tuaian janji Tuhan belum terjadi, tuaian penggenapan janji Tuhan belum terjadi. Kita percaya bahwa ini mungkin belum waktunya Tuhan gitu, belum saatnya Tuhan. Waktu Tuhan, saat Tuhan itu kan yang Tuhan paling tahu gitu, yang terbaik buat kita itu kan Tuhan yang tahu. Nah, itu harus tetap kita syukuri. Jadi dengan tiga hal seperti ini, mudah-mudahan tuaian penggenapan janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi tidak saling menunggu lagi. Yang paling sayang kan apabila kita saling menunggu gitu. Jadi kesannya seolah-olah ada misunderstanding, ada salah tangkap pengertian bahwa Tuhan menunggu kita atau kita menunggu Tuhan. Nah, orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan biasanya akan menyebut bahwa ya kita sedang menunggu Tuhan bergerak gitu. Loh, Tuhan udah dari 2000 tahun yang lalu kok tunggu kita bergerak gitu. Kenapa kita mesti tungguin Tuhan? Nah, ini yang kadang-kadang sering miss gitu ya, miss kalau sampai pengenalan pengertian firman Tuhan belum ada. Ini pengertian seperti ini kadang-kadang sering lepas gitu, tidak tepat gitu. Jadi kesannya seolah kita sedang menunggu Tuhan, padahal dalam prakteknya Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah menunggu kita. Tuhan sudah selesaikan semua kok. Apa yang jadi beban kita sudah dibereskan semua sama Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi sayang gitu kalau kita nggak mengenal-mengerti, itu sayang. Tapi kan tadi saya katakan tidak cuma cukup mengenal-mengerti aja gitu, karena mengenal-mengerti hanya ada di arah jiwa. Nah, mesti masuk ke dalam kekuatan rohnya, yaitu dengan bagaimana caranya yang 3 tadi gitu. Minta kekuatan Tuhan untuk mampu mengampuni dari sisi roh Tuhannya, dapatkan kepastian bahwa jangan ragu bahwa ini pasti Tuhan menunggu kita. Yang ketiga ya mensyukuri gitu. Mensyukuri juga beriman gitu. Mensyukuri itu adalah bentuk iman, melakukan iman gitu. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Oke, mungkin pagi ini saya cukup sharingkan seperti ini. Mudah-mudahan kita jangan sampai ada kesan kita menunggu Tuhan, tapi udah kita pagi ini confirm bahwa Tuhan menunggu kita. See you, bye-bye. Minute to
better life. Saat ada perbincangan tentang Tuhan, maka kita adalah pilihan Tuhan untuk menjadi saksi bagi keselamatan semua. Oke?